Kilau itu menyilaukan, bukan? Baja dan kaca menjulang, menantang langit. Angka-angka menari di layar berita, produk domestik bruto meroket, investasi asing membanjiri, cadangan devisa menebal. Narasi kemajuan digaungkan dari mimbar-mimbar terhormat, diulang-ulang oleh corong-corong resmi hingga terdengar seperti mantra suci. Indonesia maju, ekonomi tumbuh, optimisme membuncah. Tapi, coba palingkan sejenak wajah Anda dari layar yang berkilauan itu. Dengarkan, bukan dengarkan pidato para pejabat atau analisis para pakar di ruangan ber-AC. Dengarkan detak jantung jalanan, dengarkan helaan napas mereka yang berdesakan di transportasi publik subuh hari. Dengarkan sunyi di dapur rumah-rumah yang tak lagi mampu membeli lauk bergizi. Dengarkan gemertak harapan yang patah di bawah tekanan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Di satu sisi, kita disuguhi pesta pora statistik. Di sisi lain, ada realitas getir yang menggigit. Sebuah ironi pahit yang membentang lebar, memisahkan antara narasi resmi dan napas kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu, untuk siapa sebenarnya ia berdetak? Apakah ia sekadar angka di atas kertas, atau benar-benar denyut nadi kemakmuran yang mengalir hingga ke bilik jantung rakyat paling bawah? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Ini adalah gugatan yang menggantung di udara pengap kota-kota besar hingga keheningan desa-desa terlupakan. Sebuah ilusi kemakmuran yang dibangun di atas fondasi apa? Mari kita bedah lapisan demi lapisan. Angka memang tidak berbohong, kata mereka. Tapi angka bisa dibingkai, dipoles, dan disajikan untuk menyembunyikan kebenaran yang lebih pahit. Pertumbuhan PDB misalnya. Indikator agung yang seringkali menjadi tolok ukur utama. Tapi ia adalah agregat. Ia adalah rata-rata. Dan rata-rata seringkali adalah cara paling elegan untuk menutupi ketimpangan yang menganga. Bayangkan sebuah ruangan dengan 10 orang. 9 orang memiliki pendapatan nol, sementara satu orang tiba-tiba mendapat durian runtuh 100 miliar rupiah. Rata-rata pendapatan di ruangan itu meroket menjadi 10 miliar per orang. Apakah itu berarti semua orang di ruangan itu mendadak kaya raya? Tentu tidak. 9 orang tetap dalam kemiskinan absolut, sementara satu orang berpesta. Inilah analogi kasar namun relevan tentang bagaimana angka pertumbuhan bisa menipu. Pertumbuhan itu nyata, tapi siapa yang menikmatinya? Data menunjukkan bahwa koefisien. Gini, ukuran ketimpangan pendapatan di negeri ini masih bertengger pada level yang mengkhawatirkan. Jurang antara si kaya dan si miskin bukan menyempit, tapi justru bisa jadi melebar di balik hingar-bingar perayaan pertumbuhan. Ini bukan fenomena baru. Akar persoalannya menjalar jauh ke belakang. Sejarah mencatat bagaimana struktur ekonomi kita kerap kali dirancang untuk melayani kepentingan segelintir elit. Dari era kolonial yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa ampun, hingga kebijakan pembangunan yang terkadang lebih fokus pada proyek-proyek mercusuar daripada pemberdayaan ekonomi rakyat secara fundamental. Sumber daya alam kita yang melimpah ruah, emas, nikel, batu bara, minyak sawit, seringkali menjadi berkah bagi investor asing dan kroni-kroni lokal, namun menyisakan kutukan bagi masyarakat adat dan lingkungan yang rusak. Rakyat ditinggalkan hanya menghirup debu dari truk-truk pengangkut kekayaan bumi pertiwi yang menjauh dari halaman rumah mereka. Pembangunan harus berpihak pada rakyat, begitu selalu jargonnya. Tapi lihatlah kebijakan yang lahir. Subsidi energi yang lebih banyak dinikmati kelas menengah atas dengan kendaraan pribadi dicabut atau dikurangi dengan alasan beban fiskal, sementara insentif pajak dan kemudahan regulasi diobral untuk korporasi-korporasi raksasa. Proyek infrastruktur megah dibangun dengan utang luar negeri yang membengkak, namun akses air bersih, sanitasi layak, dan sekolah berkualitas di pelosok negeri masih menjadi mimpi di siang bolong bagi jutaan anak bangsa. Prioritas tampak jelas, pertumbuhan dikejar tapi keadilan didiskon, dan bagaimana dengan nasib pekerja? Di tengah retorika peningkatan daya saing dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, kita menyaksikan bagaimana posisi tawar buruh semakin dilemahkan. Upah minimum yang kenaikannya seringkali tak sebanding dengan laju inflasi real kebutuhan hidup. Jaminan kerja yang semakin rentan di bawah bayang-bayang outsourcing dan kontrak jangka pendek. Mereka adalah roda penggerak ekonomi, namun seringkali dianggap sekadar baut dan mur yang mudah diganti. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan untuk menyekolahkan anak hingga jenjang tertinggi, harapan untuk memiliki rumah sendiri, harapan-harapan itu dikorbankan di altar efisiensi dan profitabilitas korporasi. Semua ini terjadi di bawah selubung kepentingan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah narasi besar yang begitu kuat, begitu membius, hingga banyak dari kita mungkin tak menyadari bahwa kita sedang menari mengikuti irama genderang yang ditabuh oleh segelintir orang di menara gading kekuasaan dan kekayaan. Angka-angka itu, statistik itu menjadi tirai asap yang menyembunyikan realitas pahit tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang terus-menerus dikorbankan. Maka, pertanyaan fundamental yang harus kita ajukan dengan lantang adalah, siapa sesungguhnya yang memegang kendali kemudi ekonomi bangsa ini? Siapa yang menulis skenario di balik layar, menentukan arah kebijakan, dan pada akhirnya memanen buah terbesar dari apa yang disebut kemajuan?
Apakah kebijakan ekonomi kita benar-benar dirumuskan berdasarkan kajian mendalam tentang kebutuhan real rakyat, ataukah lebih sering merupakan hasil lobi dan negosiasi terselubung di ruang-ruang tertutup antara penguasa dan pemilik modal? Kita bicara tentang fenomena state capture, di mana kepentingan privat segelintir kelompok begitu dominan hingga mampu membajak kebijakan publik demi keuntungan mereka sendiri. Regulasi dilonggarkan bukan untuk kemudahan semua, tapi untuk melancarkan agenda bisnis kelompok tertentu. Sumber daya dialokasikan bukan berdasarkan prioritas pembangunan manusia, tapi berdasarkan potensi profit bagi lingkaran kekuasaan. Keadilan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukankah ini pola yang terasa begitu familiar, begitu berulang, namun seringkali kita enggan mengakuinya secara terbuka? Teori trickle-down economics. Gagasan bahwa jika yang kaya semakin kaya, maka kekayaan itu akan menetes ke bawah. Telah berkali-kali terbukti sebagai mitos belaka di banyak negara, termasuk mungkin di negeri kita. Yang terjadi seringkali adalah trickle up, di mana kekayaan justru tersedot ke atas, terkonsentrasi di puncak piramida, sementara fondasinya semakin rapuh, rakyat diminta bersabar, diminta mengencangkan ikat pinggang, diminta berkorban demi pertumbuhan, sementara elit berpesta pora dengan hasil pertumbuhan itu. Sampai kapan? Sampai kapan kesabaran ini harus diuji? Ini bukan lagi sekadar soal angka PDB atau inflasi. Ini soal keadilan fundamental. Ini soal martabat manusia. Ini soal pertanyaan apakah negeri ini benar-benar milik kita semua atau hanya milik segelintir orang yang berkuasa dan berpunya. Apakah suara kita, suara rakyat kebanyakan, masih memiliki arti dalam orkestrasi kebijakan ekonomi nasional? Atau kita hanya dianggap sebagai data statistik, sebagai objek pembangunan bukan subjek yang berdaulat menentukan nasibnya sendiri? Kuasa yang seolah tuli pada jeritan rakyat, kuasa yang seolah sibuk menjual negeri ini demi keuntungan sesaat? Inikah wajah asli di balik topeng kemakmuran? Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan. Apakah narasi ini beresonansi dengan apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda alami sehari-hari? Mungkin tidak semua, mungkin hanya sebagian. Tapi coba lihatlah sekeliling Anda, tetangga Anda yang kesulitan membayar uang sekolah anak, pedagang di pasar yang mengeluhkan sepinya pembeli, petani yang merugi karena harga panen anjlok sementara harga pupuk melambung, anak muda sarjana yang sulit mencari pekerjaan yang layak sesuai pendidikannya. Ini bukan cerita tentang mereka di luar sana, ini adalah cerita tentang kita. Cerita tentang bagaimana kebijakan ekonomi makro yang diputuskan di gedung-gedung tinggi itu merambat turun, menyentuh langsung piring makan kita, dompet kita, masa depan anak-anak kita. Keresahan ini, rasa ketidakadilan ini mungkin selama ini terpendam dalam hati, tertutupi oleh kesibukan bertahan hidup atau terbius oleh janji-janji manis yang tak kunjung ditepati. Apakah kita selama ini terlalu mudah percaya, terlalu cepat puas dengan angka-angka semu, terlalu enggan untuk bertanya lebih dalam untuk menggugat narasi dominan? Mungkin kita terlalu sibuk saling menyalahkan. Menyalahkan kemalasan individu, menyalahkan nasib, menyalahkan kelompok lain, tanpa menyadari bahwa ada struktur, ada sistem, ada kebijakan yang secara sistematis menciptakan dan melanggengkan ketimpangan ini. Kita dibuat terpecah belah, sementara arsitek sesungguhnya dari ilusi kemakmuran ini terus bekerja dalam senyap. Ilusi kemakmuran itu begitu menggoda, ia menawarkan kenyamanan semu, optimisme palsu, tapi di balik kilaunya ada realitas yang tak bisa diabaikan. Ada suara-suara yang tak boleh dibungkam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus terus diajukan. Ini bukan ajakan untuk pesimisme. Ini adalah panggilan untuk kesadaran. Kesadaran untuk melihat melampaui permukaan. Untuk membaca di antara baris-baris berita. Untuk mempertanyakan setiap klaim bombastis yang tidak sejalan dengan denyut nadi kehidupan nyata di sekitar kita. Jangan biarkan mata kita dibutakan oleh gemerlap angka statistik. Jangan biarkan telinga kita ditulikan oleh retorika kosong pembangunan. Bongkar ilusi ini, setidaknya dalam pikiran kita sendiri. Pertanyakan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan oleh setiap kebijakan yang diambil atas nama kita semua. Apakah keadilan hanya utopia? Apakah kemakmuran sejati hanya mimpi bagi mayoritas? Mungkin tidak. Tapi langkah pertama untuk meraihnya adalah dengan berani menatap realitas sepahit apapun itu. Berani berpikir kritis. Berani mempertanyakan. Karena kesadaran adalah senjata pertama. Pikiran yang merdeka adalah benteng terakhir kita dalam menghadapi gelombang narasi yang menyesatkan.